semua, nama saya Anggi Utama Gapar. Saya adalah salah satu mahasiswa Grape International Theological Seminary. Baik, selamat sore buat Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya harap Anda dalam keadaan sehat, ya apapun keadaannya tetap selalu mengucap syukur. Dan saya ucapkan salam Maranatha. Saya akan membagikan sebuah topik ya, atau membagikan renungan rohani buat kita semua dengan tujuan untuk menguatkan iman kita. Jadi pada sore hari ini topik kita adalah mengapa ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, ini adalah banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang yang di luar sana. Bahkan ada yang mengatakan bahwa apakah saya dibenci Tuhan? Atau apakah Tuhan tidak mau mendengarkan doa saya? Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, alasan yang pertama adalah mungkin orang yang berdoa belum jadi anak Tuhan. Orang yang berdoa kepada Tuhan belum jadi anak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, tentu ketika kita berdoa kepada Tuhan dan kita belum jadi anak Tuhan, tentu Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Saya mengingat ada sebuah kisah dua orang anak kecil yang bermain di dermaga seperti itu, dan kebetulan di dermaga itu ada sebuah kapal yang lewat tidak jauh dari pantai itu. Anak kecil yang satu ini mengatakan kepada teman yang lain bahwa, apakah kamu yakin ketika saya panggil kapal itu dia akan menghampiri kita? Terus temannya ini mengatakan kepada dia bahwa emangnya kapal itu punya bapak kamu. Terus anak kecil ini membuka bajunya lalu melambaikan bajunya itu. Tidak lama kemudian kapal yang tadi itu mulai mendekati tempat permainan anak kecil itu. Tidak lama kemudian si kapten itu turun dari kapal dengan seragam yang lengkap, lalu hormat kepada anak itu. Lalu teman yang lain heran, kenapa bisa? Lalu si anak kecil tadi ini yang melambaikan bajunya, dia mengatakan kepada anak yang satu ini bahwa kamu tidak usah heran karena yang jadi kaptennya adalah bapak saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan dan kita belum jadi anak Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah menjawab doa kita. Secara rohani saya sudah tekankan tadi bahwa kita hanya ada dua bapak. Kalau bukan kita anak iblis, kita anak Tuhan. Lalu bagaimana caranya jadi anak Tuhan? Di dalam Injil Yohanes, di dalam Injil Yohanes sangat jelas di situ dikatakan pasal yang pertama ayat yang ke-12, tetapi semua orang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam namanya siapa di sini? Adalah Yesus Kristus. Ketika Bapak Ibu sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka Bapak Ibu sekalian sudah diberi kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Barulah Bapak Ibu bisa berdoa kepada Tuhan. Lalu ketika Bapak Ibu mengatakan bahwa saya sudah menerima Tuhan Yesus, tetapi kok doa saya belum dijawab? Ada alasan kedua. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka Yesaya. Yesaya pasal yang pertama ayatnya yang ke-15. Ini ayat yang harus diperhatikan dan harus direnungkan siang dan malam. Saya akan bacakan Yesaya pasal 1 ayat yang ke-15. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu sekali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Wow, penuh dengan darah. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita sudah jadi anak Allah, tetapi di dalam hati kita masih ada kebencian buat saudara-saudara kita. Masih ada rasa dendam terhadap saudara-saudara kita. Masih ada rasa iri hati atau rasa dengki kepada saudara-saudara kita. Ketika itu masih ada di dalam hati kita dan kita berdoa sama Tuhan, kata firman Tuhan barusan bahwa Tuhan akan memalingkan telinganya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu masih ada rasa iri hati di dalam hati Bapak Ibu, itu segera ditinggalkan. Karena itu bisa berakibat bahwa Tuhan tidak akan pernah menjawab doa kita. Itu bisa menghambat persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa introspeksi diri kita lagi. Semoga kita bisa memikirkan kenapa selama ini doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Apakah hati saya sudah beres di hadapan Tuhan atau tidak?
Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan, poin yang ketiga, mungkin Bapak Ibu mengatakan bahwa hati saya sudah beres, saya sudah tidak membenci saudara saya sudah tidak iri dengan teman-teman saya sudah tulus hati, tetapi Tuhan belum menjawab doa saya. Alasan yang ketiga adalah Bapak Ibu tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa firman Tuhan adalah suara Tuhan. Firman Tuhan adalah komunikasi Tuhan kepada setiap umat manusia. Lalu Bapak Ibu perlu ketahui bahwa doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Lalu ketika Tuhan ingin berkomunikasi dengan Bapak Ibu, ketika Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu melalui firman Tuhan, tetapi Bapak Ibu tutup telinga. Bapak Ibu tidak mau merenungkan firman Tuhan. Tetapi giliran Bapak Ibu mau berdoa, Bapak Ibu mau didengarkan oleh Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita harus dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan adalah komunikasi Tuhan terhadap kita. Oleh sebab itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita juga akan lebih mudah didengar oleh Tuhan. Karena kita sudah mendengarkan Tuhan, kita sudah mengikuti perintah Tuhan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, yakin dan percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan pasti akan mendengar. Yang keempat dan poin yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu sudah mengatakan bahwa saya sudah melakukan itu semua, tetapi doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Yang terakhir ini adalah Tuhan mungkin belum menjawab. Seperti itu, bukan tidak menjawab, tetapi belum menjawab. Bapak Ibu yang saya kasih dalam ini yang perlu kita harus ketahui, bahwa manusia hanya melihat apa yang sudah terjadi, apa yang di depan mata, tetapi ingat, Tuhan melihat sampai kepada kekekalan. Tuhan melihat sampai kepada sesuatu yang belum kita lihat. Contoh, ketika saya ambil ilustrasi, ada seorang anak kecil yang meminta uang kepada bapaknya. Dia mengatakan, "Pak, saya ingin minta uang 10 juta." Seperti itu. Dan anak kecil ini sekitar umur 9 tahun. Seperti itu. Lalu bapaknya, kalau bapak yang cerdas, dia harus berpikir bahwa ketika saya kasih uang 9 juta kepada anak saya ini, apakah uang itu bisa digunakan dengan baik? Bisa saja anak itu menggunakan uang itu untuk beli narkoba mungkin. Dan narkoba itu bisa merusak dirinya. Karena bapak itu punya hikmat. Bapak itu mengasihi anaknya. Dia pending dulu, walaupun anaknya sakit hati. Seperti itu. Jadi sama dengan kita. Ketika kita meminta kepada Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tahu jelas konsekuensi dari hal apa yang kita minta. Contoh, ketika saya meminta, saya pribadi karena saya masih muda, saya meminta Tuhan, saya rindu untuk mendapatkan pasangan. Tetapi kalau Tuhan belum memberikan pasangan kepada saya, artinya Tuhan melihat bahwa saya belum bisa, bahwa saya belum mampu untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Daripada Tuhan kasih sama saya dan pasangan itu menghancurkan saya, lebih baik Tuhan tidak kasih. Tetapi kita tidak melihat itu semua. Kita hanya melihat apa yang kita minta. Seperti itu. Kadang kita apa yang kita minta, kita merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang baik, tetapi belum tentu baik di hadapan Tuhan. Intinya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, itulah yang terbaik. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa, ini kita jadikan sebagai renungan, bahwa poin pertama tadi, bahwa kita tidak dijawab doanya oleh Tuhan karena kita belum jadi anak Tuhan. Yang kedua, bahwa kita tidak dijawab oleh doanya Tuhan karena hati kita belum beres di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita tidak mendengarkan perintah Tuhan atau komunikasi Tuhan. Yang keempat adalah belum dijawab, segera akan dijawab. Seperti itu. Jadi semoga Bapak Ibu terberkati dari firman ini. Saya ucapkan salam Maranatha.